Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pagi hari ini kita kembali dalam program yang kita cintai yaitu Serambi Islami, yang setiap hari Kamis kita akan membahas tentang kajian-kajian tasawuf. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu yang telah hadir di studio kali ini. Tentunya ada guru kita, Syekhina Murabbi Ruhina Muhammad Fatur Rahman MAG. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya saya? Alhamdulillah. Sehat. Kita doakan bersama panjang umur beliaunya, sehat selalu dan tetap konsisten untuk memberikan pelajaran tentang tasawuf ini. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan kita juga telah hadir dari Wakil Ketua PWNU Jawa Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Abu Bakar Siddiq MAG. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kiai ya? Alhamdulillah. Saya panggilnya Kiai Siddiq atau Kiai apa nih Kiai? Boleh panggil Kang Bakang boleh. Oh, Kang. Kiai Bakar ya. Ya. Ada Ustadz Deden, Ustadz Mumu, saya Ustadz ya. Alhamdulillah. Di sini kita kedatangan dua tamu ini. Dari pertama yang sebelah kiri saya mahasiswa UIN Sunan Guru Jati Bandung ya, jurusan tasawuf dan psikoterapi. Kemudian di sebelah kanan saya adik-adik dari Majelis Taklim Al-Fatah Batu Tulis Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, ini dua dimensi berbeda. Satu yang pemikir, intelektual, mahasiswa, akademisi. Di samping saya ini ada santri. Oh. Kalau kita bicara bid'ah ini saya, salah satu materi yang menjadi problematika juga di Indonesia. Nah, kita sebelum itu kita akan dengarkan dulu nih Syekh, definisi secara sederhana apa itu bid'ah, hadisnya apa, Qur'annya apa. Mungkin bisa dijelaskan Syekh, sebagai pemantik. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang hadir di studio, mari sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada setiap diri kita dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di pagi hari ini alhamdulillah kita ditemani nih dari PWNU Jabar. Ya. Ini sahabat lama saya, Pak Abu Bakar ya. Alhamdulillah dari Sukabumi. Ada yang dari Sukabumi, ada? Ya, mudah-mudahan tambah berkah majelis kita ini. Amin. Ya, kita akan mengkaji satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang bid'ah. Ya, menarik sekali. Ya, karena agama kita itu luas dan dalam sekali karena memang menyangkut aspek zohir dan batin kita dan menyangkut agama kita semua aspek kehidupan kita. Gak ada manusia yang bisa mengajarkan kepada manusia yang lain secerdas Rasulullah SAW. Semua dalam aspek kehidupannya. Cara jalannya, ya, cara di rumahnya, cara di tengah-tengah masyarakatnya, bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan beliau dengan makhluk metafisis yang gaib, malaikat, jin dan yang lain-lain. Nggak ada satupun. Beliau adalah Rasulullah SAW yang membawa risalah Islamiyah ini. Nah, kita bicara masalah bid'ah. Bid'ah, kita ambil satu kitab ini, judulnya adalah Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah Fi Bayani Adilatis Sufiyah, yang dikarang oleh Syekh Yusuf Khotor Muhammad, Syekh Khotor Muhammad rahimahullah. Ada satu bab yaitu tentang sunnah dan bid'ah. Nah, kita buka kitab ini,
Bid'ah itu lugotan. Pertama menurut bahasa itu apa bid'ah? Kullu syai'in ahdasa ala ghairi misal. Sesuatu yang diciptakan dan tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Maka Allah itu adalah pencipta bid'ah. Kenapa? Allah salah satu namanya, Allah disebut adalah Badi'us samawati wal ard. Yang menciptakan langit dan bumi dan sebelumnya nggak ada contoh. Ya. Maka Allah adalah Al-Badi' yang maha pembuat bid'ah, yang menciptakan yang baru tanpa ada contoh terlebih dahulu. Nah, lalu bid'ah syar'an menurut syara' kita ambil dalam kitab ini qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi tahdzibil asma wal lughat. Beliau mendefinisikan bid'ah adalah hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bid'ah menurut syara'. Ya. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat, contoh misalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah diangkat jadi khalifah menghadapi problem. Problemnya apa? Ada orang ngaku nabi lagi setelah nabi. Dan bukan satu, salah satunya yang terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Cari Quran, cari petunjuk hadis dari Nabi, bagaimana cara menghadapi orang yang ngaku Nabi, nggak ada. Di situ seruan untuk diperangi. Maka Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah ngumpulin kibaru sahabat, sahabat-sahabat utama. Terjadi perdebatan. Karena tidak ada perintah memerangi orang yang ngaku Nabi. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, ini penting demi kemaslahatan. Kalau ada benalu, rusak nanti umat. Akhirnya mereka diajak musyawarah, balik ke dalam Islam, gak mau. Terjadilah perang apa? Yamamah. Perang menghadapi pasukan yang ngaku Nabi, dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Nah, tidak ada seruan dalam Quran dan Sunnah. Berarti hukumnya apa? Bid'ah. Bid'ah, berarti Sayyidina Abu Bakar melakukan perbuatan bid'ah. Terus ketika terjadi perang tersebut, banyak orang-orang yang hafal Quran terbunuh di medan perang. Sayyidina Umar bin Khattab cerdas. Bagaimana ini? Orang-orang yang hafal Quran, Quran itu belum terbukukan. Ada dalam otak dan sudur dada para sahabat. Sementara mereka banyak yang meninggal dunia. Mengajukanlah Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, supaya Quran itu dibukukan seperti sekarang. Kodifikasi. Itu Sayyidina Abu Bakar nolak luar biasa. Karena dianggap bid'ah itu. Bid'ah itu neraka. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, daripada aku diperintahkan menyusun buku, membukukan Quran, lebih baik aku perintahkan saja mindahin gunung. Saking apa? Beratnya urusan bid'ah, neraka. Karena mengumpulkan Quran, membukukan Quran tidak dicontohkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup dihafal saja. Contohlah 2 kasus ini terlalu banyak. Yeah. Akhirnya para ulama, contoh misalnya di sini Imam Asy-Syafi'i, hidup di abad kedua Hijriah. Akhirnya beliau membagi kalau begitu bid'ah itu tidak semuanya sesat. Yeah. Tidak semua bid'ah itu terlarang dan neraka. Akhirnya apa? Qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Berkata Imam Asy-Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2 jenis bid'ah. Bid'atun mahmudatun. Pertama, bid'ah yang terpuji. Seperti Sayyidina Abu Bakar tadi. Perang menghadapi orang yang ngaku Nabi dan mengumpulkan Quran atau membukukan Quran.
Wa bid'atun mazmumah, dan ada bid'ah yang tercela. Apa kriterianya? Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Kalau bid'ah itu selaras dengan sunnah Nabi, menjadi bid'ahnya terpuji, bid'ah yang baik. Wa ma khalafa sunnah fahuwa mazmum. Kalau bid'ahnya itu menyelisihi sunnah, maka dihukumi bid'ah itu adalah mazmum, yang buruk, yang tercela. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i membagi ternyata bid'ah itu adalah ada yang baik, ada yang buruk. Nah, lalu Rasulullah SAW ini yang jadi persoalan. Nabi bersabda dalam hadis yang panjang, wa iyyakum, di ujungnya adalah wa muhdatsatul umur. Hati-hatilah dengan perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang tersesat adalah neraka. Berat apa enggak? Berat. Nah, kalau demikian bagaimana dengan hadis kullu bid'atin dhalalah ini? Setiap yang bid'ah itu, yang baru itu sesat. Ini dalam bahasa Arab, makanya memahami agama itu butuh ilmu yang banyak. Nih Pak Abu Bakar, kalau di pesantren kita belajar nahu, belajar sorob, katanya 14 pan. Dipelajari. Nggak bisa belajar Quran cuma dari terjemahnya. Mau nafsirkan Quran dari terjemahnya. Dalam bahasa Arab, kul itu kan setiap. Ternyata dibagi dua. Pertama adalah kulnya itu kul jame'. Kul yang menunjukkan seluruhnya. Contoh, hadis Nabi ketika beliau berkhutbah haji yang terakhir, haji perpisahan, kullukum min tin wa kullukum min adam. Setiap kalian, hai manusia, dari tanah. Benar nggak itu? Benar. Tanpa terkecuali semua manusia, kulnya adalah kul jame'. Semua manusia tanpa terkecuali dari tanah, dari Adam. Ada kul yang kedua, kul majmu', hanya kelompok saja, tapi ada pengecualian. Contoh, misalnya dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan dari tanah segala sesuatu makhluk yang hidup. Kul di situ. Apakah setiap makhluk itu diciptakan ada unsur apa? Airnya enggak? Ternyata malaikat enggak termasuk. Jin enggak termasuk. Padahal pakai kul. Ternyata kulnya itu hanya kepada kelompoknya, tapi di situ ada tahsis, pengecualian. Termasuk kulu bid'atin dolalah. Kul, setiap bid'ah dolalah. Kulnya majmu'. Ternyata di situ adalah min kibali umum wa urida al-makhsus. Lapannya umum tapi yang dimaksud khusus. Berarti yang neraka itu bid'ah yang mana ini? Yang terpuji atau yang buruk? Oh, berarti bid'ah yang dimaksud oleh Nabi kulu bid'ah itu bid'ah yang buruk, itu adalah pinar atau sesat. Nah, itu memahami kul. Ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan kul itu seperti itu. Ada kul semuanya, ada kul hanya sebagian saja. Itu pemaknaan dari kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah adalah dolalah. Ya. Ini kalau kita dengar penjelasan saya ini kan secara ekstensif ya, komprehensif. Banyak sekali tadi ada hadisnya, kemudian secara definisinya. Mungkin saya kayak Kiai Bakar, Kiai. Ya. Ini kan yang terjadi saat ini kan mereka yang sering mengucapkan bid'ah-bid'ah ini kan artinya mereka tidak mengkaji secara holistik, kuliah, parsial sekali. Tadi ada hadis tidak dipahami secara utuh, hanya mengambil secara sepotong gitu. Ada tanggapan nggak, Kiai? Ya, terima kasih saya. Semoga panjang umur saya. Amin, amin. Sebetulnya saya penikmat Serambi Islami. Tapi karena diundang, saya harus datang. Sambil menikmati dengan datang langsung. Terlebih karena bahasan kita tentang bid'ah.
Tadi menarik apa yang disebutkan oleh Syekh. Jadi agama Islam itu turunnya masa lalu. Udah berapa abad kan gitu. Apa mungkin orang-orang sekarang ditarik semua ke masa lalu? Kan enggak. Islam itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya aplikatif lah. Sampai kapanpun aplikatif. Belum lagi ma'asarna ka illa rahmatan lil alamin. Itu bisa dinikmati oleh semua kelompok. Karena itu hati-hati dalam menerjemahkan Islam itu. Jangan sampai karena tidak dilakukan Rasul disebut bid'ah. Gitu. Yang sesat. Nah itu banyak orang yang berdalil gitu, tidak ada Rasul melaksanakan itu, ini bid'ah gitu. Maka jangan melakukan apapun yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh Rasul. Saya kira enggak gitu agama itu. Karena kenapa Rasul tidak melakukan itu banyak alasan, Pak. Ya, banyak faktornya. Ya. Banyak alasan kenapa Rasul tidak melakukan itu. Pertama, bisa terjadi mungkin memang enggak boleh kan gitu. Yang kedua, kalau Rasul melaksanakan itu akan memberatkan umat kan gitu. Maka Rasul tidak melaksanakan itu. Ada kemungkinan ketiga, memang belum ada pada zaman Rasul kan gitu. Nah jadi apa yang tidak dilakukan oleh Rasul itu tidak berarti tidak boleh dilaksanakan kan. Karena tadi itu ada beberapa ihtimalat, ada beberapa kemungkinan Rasul tidak melakukan sesuatu. Sesuatu yang banyak ihtimalnya itu tidak bisa dijadikan kaidah. Jadi karena Rasul tidak melaksanakan, maka kita tidak boleh melakukan. Nah itu kaidah yang salah. Dalam usul fikih nggak boleh yang begitu. Kayaknya salah ya kayaknya. Lah iya dia bagaimana menerjemahkan? Islam itu progresif, Pak. Jadi Islam itu tidak diturunkan untuk Nabi Muhammad dan Quraisy aja kan, untuk kita semua. Baik. Kalau memaknainya sedikit ya salah nih, salah penerapannya ya. nanti kan. Nah, bid'ah ini kan sebenarnya kan diartikan dalam urusan akidah ya, saya. Tapi sekarang ditarik dalam human relation, dalam muamalah. Berjabat tangan nggak boleh, maulid Nabi nggak boleh. Itu gimana itu, saya? Ya, yang enak tuh kita baca pemahamannya para ulama. Jadi kalau kita rujuk kembali kepada Quran dan Sunnah, lalu siapa kita? Baca Quran aja masih, ya kita tahu Qurannya baru tadi terjemahannya. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah itu menurut pemahamannya para ulama. Coba kita lihat. 4 madhab itu muncul di abad kira-kira kedua Hijriah dan ketiga Hijriah. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu orang-orang cerdas pas di zaman orang-orang terbaik, sabda Nabi, khairu qarni, sebaik-baik kurun. Disebut salafus soleh. Ngaku salaf soleh, jangan ngaku salaf tapi salah. Nah lihat contoh, para ulama membuat namanya untuk produk fikih itu dibuat usul fikih. Ini kan hebat sekali. Iya. Jadi membuat produk fikih yang langsung bisa direguk, dihidangkan bagi masyarakat, itu ada usul fikihnya, ada aturan-aturannya, ada kaidah-kaidahnya. Luar biasa. Contoh misalnya, sumber Islam itu apa saja sih? Oh ternyata bukan Quran dan Sunnah semata. Kalau hanya Quran dan Sunnah begitu terbatasnya. Ternyata setelah Quran dan Sunnah itu ada ijma ulama. Hargai para ulama sebagai pewaris para nabi. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan yang lain-lainnya. Ijma ulama. Ada apa lagi? Masalih al-mursalah. Bagian dari sumber hukum Islam. Masalih al-mursalah. Kemaslahatan mursalah tapi tidak ada nas Quran dan Sunnah. Seperti tadi mengumpulkan Quran. Tapi kemaslahatannya ini penting. Contoh misalnya, ya, pajak di zaman Umar bin Khattab diambil karena ada kemaslahatan, tidak ada nas Quran dan Sunnahnya. Jadi para ulama tuh cerdas. Ada kias, ada kias, analog, hukum cabang kepada hukum asal.
Ternyata sumber hukum Islam itu ada pula adat, uruf. Uruf atau adat ada di masyarakat yang positif. Itu bisa menjadi salah satu sumber hukum Islam. Jadi luas tuh agama. Jadi akhirnya kita tidak akan mudah menuding bid'ah mentang-mentang tidak dilakukan pada masa siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh nih, kenal dengan Syekh Ibnu Taimiyah nggak? Kenal, ketemu di mana? Itu Syekh Ibnu Taimiyah tuh, Pak Kiai, sering diangkat-angkat sebagai imam itu kan, sebagai imam bagi ya satu kelompok. Taifah ya saya. Kalau kita semua ulama tuh baik. Oh iya. Ternyata beliau dikutip oleh salah satu muridnya namanya Sirajuddin Abu Hafs Al-Bazzar. Ketika di Damaskus, beliau bermulazamah dengan gurunya siang dan malam. Ketika selepas sholat subuh, muridnya suruh duduk di sampingnya mendengarkan wirid sang guru. Dari sholat subuh selesai sampai waktu isyrok atau suruk matahari terbit, apa yang dibaca oleh sang imam Ibnu Taimiyah? Baca Fatihah dibulak-balik. Entah berapa ratus itu Fatihah dibulak-balik. Selesai sholat subuh, wiridannya satu saja, Fatihah. Ditulis dalam Manaqib Syekh Ibnu Taimiyah. Cari hadisnya, ada nggak Nabi mengajarkan wirid setelah subuh sampai suruk, sampai isyrok, Fatihah diulang-ulang? Nggak akan ketemu. Tapi kenapa Syekh Ibnu Taimiyah melakukan itu? Kalau itu disebut bid'ah yang tersesat, nggak mungkin sebesar mujtahid Syekh Ibnu Taimiyah melakukan yang bid'ah yang tersesat. Bid'ahnya yang hasanah, yang baik. Baca Fatihah baik gak? Baik. Masuk ke dalam dalil yang umum. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, sesungguhnya Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat pertolongan bagi yang membacanya. Baca Fatihah Quran bukan? Kan bagian dari Quran. Jadi masuk ke dalil yang umum. Ada dalilnya, dalil yang bersifat umum. Walaupun dalil yang spesifik nggak ada. Tapi itu adalah termasuk bid'ah yang hasanah, yang baik. Contoh lagi, mau tambah lagi nggak? Tambah lagi. Satu lagi. Imam bin Hambal, Ahmad bin Hambal, itu juga sama. Sering disebut sebagai pemimpin para kaum salaf. Itu ya. Disebut sebagai imam. Anaknya, namanya siapa? Anaknya Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah. Beliau meriwayatkan, ditulis oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Aulia. Ini kalau kita baca kitab Hilyatul Aulia, itu mengkisahkan 3 generasi khairu qarni, sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Itu luar biasa. Beliau seorang sufi. Maka kata anaknya, Syekh Imam Ibnu Hambal, kana abi yusolli fi kulli lailin wa nahar 300 raq'atin. Bapakku sholat setiap malam dan setiap hari 300 rakaat. Kalau dia sakit didiskon 50%, jadi berapa? 150 rakaat. Kira-kira yang hadir di sini sehari ada yang sampai tembus nggak 300 rakaat? Ingin lihat wajahnya. Sulit saya. Padahal sang imam ini bukan hanya sholat setiap waktunya, nulis musnadnya saja kurang lebih 45.000 hadis. Bayangkan, belum dakwahnya, taklimnya, ngarangnya begitu. Makanya jangan jadikan dunia tempat istirahat dah. Bukan untuk santai-santai. Sibuk kita dengan ibadah, tidak ada kesempatan untuk maksiat. Nah, beliau sholat 300 rakaat. Ada gak contoh langsung khusus dari Nabi? Kira-kira nyari hadisnya pun gak ada. Gak ada. Tapi kenapa beliau mengerjakan itu? Berarti itu bid'ah yang hasanah, yang baik. Kenapa? Sholat sunnah diperintahkan apa enggak? Diperintahkan. Beliau pingin mengejar 300 karena kesukaannya.
suka dia dengan menggenapkan rakaat sehari semalam sampai 300. Kayaknya contoh lagi nggak? Ini banyak ya saya. Ya banyak. Ya, jadi yang saya pahami gini sih. Jadi kalau kita memahami hadis tadi itu kullu bid'atin itu kan kita harus punya instrumen ya, punya perangkat, ada manahij, metodologinya, usul fikih tadi. Makanya yang saya sampaikan tadi nggak boleh parsial ya, Kiai ya. Makanya ada hadis begini. Kullu bid'atin dolalah itu kan umum. Maka ditahsis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ma ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Perhatikan. Apa-apa yang dibuat baru ya dalam urusan agama, apa-apa yang tidak ada dari agama itu, itulah baru yang tertolak, bid'ah yang tertolak. Jadi ada kata-kata ma laisa minhu. Bid'ah yang tertolak itu kalau ma laisa minhu, tidak ada usulnya, tidak ada nasnya, tidak ada sumbernya. Referensinya. Maka yang disebut ma laisa minhu itu termasuk dalil-dalil yang bersifat umum. Kalau tidak ada dalil yang bersifat umum, lalu diperbuat, mengatasnamakan agama, itulah bid'ah yang tertolak. Tertolak ya. Nah, jadi kalau kita ada sesuatu yang bid'ah, tapi ada sumber nas, walaupun bersifat umum, maka itu tidak dikategorikan dalam bid'ah yang tertolak. Itu yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi hadis yang mengkaitkan tentang hal itu adalah adasa itu ya, Syekh. Jadi amrina dalam syarah hadis itu, amrina itu dalam urusan agama ya, Syekh. Nah, agama di sini ya adik-adik, ada yang dijelaskan oleh saya tadi itu yang sifatnya ta'abudi, tauqifi gitu, nggak boleh diubah. Antara adik yang semangat sholat subuh tambah jadi 3 rakaat gitu, nggak boleh kan saya. Nah, saya kan ke Kiai Bakar, Kiai tadi Kiai sempat mengucapkan tentang Islam progresif ini. Jadi kita harus progresif ya. Justru kalau kata bid'ah ini yang disalahpahami oleh kelompok-kelompok minhum gitu, bahwa tidak pernah dikerjakan oleh zaman Nabi gitu. Artinya menutup kreasi gitu. Kalau sampai ke tahap muamalah gitu. Jadi kita nggak boleh berbuat semacam apa ya. Ya ahli dalam hal bidang apapun, tapi mereka mengatakan ini nggak ada zaman Nabi loh katanya. Jadi tanggapan gimana tuh Ki? Ya sebetulnya kita maju karena bid'ah. Oh iya, maju karena bid'ah ya. Sana. Betul, bid'ahnya ke sana. Tanpa dimodifikasi susah juga kita menyebarkan agama Islam. Kita ambil contoh misalnya Maulid lah. Tadi saya menjelaskan, terus Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menjelaskan gimana mengukur sesuatu bid'ah itu. Maulid itu memang nggak ada dari awal. Formatnya ya. Ya formatnya, bungkusnya tapi itu. isinya itu apa? Kan gitu. Oh iya betul. Ada itu saya bilang gitu. Di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, lihat kebanyakannya di dalam Maulid itu ada ngaji Quran. Ngaji Quran. Kan bagus. Ya. Kemudian ada menceritakan sejarah Nabi. Sirah Nabawi ya. Dan kita lebih mencintai Rasul kan gitu. Kemudian ada Mau'idhah Hasanah, hikmah Maulid kan gitu. Belum lagi berakhir dengan ada hidangan kan gitu. Itu lumayan juga kan, apalagi bagi mahasiswa kan gitu. Kayaknya terakhir dikejar itu. Nah itu lihat kebanyakan baik nggak? Kalau kebanyakan baik ya baik gitu. Kalau jadi kategori bid'ahnya bid'ah hasanah itu tidak bid'ah dolalah gitu. Nah sekarang kenapa kita harus melakukan Maulid? Karena kita butuh menyemangatkan manusia, menyemangatkan masyarakat. Bayangkan kalau diajarinya dengan tanpa dikumpulkan kan gitu. Kan kalau Maulid senang juga kita. Ada hadrohnya macam. Dan masyarakat itu senang. Jadi berislam itu juga harus gembira kan gitu. Apalagi zaman sekarang ketika serangan dari luar begitu banyak, maka modifikasi mengajak orang itu harus bagus. Jadi tidak perlu terus-terusan gaya Rasulullah kan gitu. Kalau seluruh makan misalnya, makan gaya Rasulullah ya seperti itu. Nah sekarang kalau makan pakai tangan, di barat itu kan gitu ya. Pasti disengsirikan, ditertawakan. Gitu. Ya 3 jari itu artinya kita kan makan kurma ya harus begini ya. Kalau makan nasi sulit ya. Jangan serakah. Oh jangan serakah ya. Jangan serakah lah. Kalau pakai sendok, kan itu soal budaya aja.
Apa Nabi pakai batik kan enggak juga, Pak. Tahlil yang sering ini, Kiai. Kalau tahlil gimana tuh, Kiai? Ya, tahlil gini. Tahlil itu peringatan seseorang yang baru meninggal. Yang ditinggal, misalnya istrinya, itu dia akan bangga, Pak. Kalau teman-temannya, tetangganya pada datang, oh ternyata suami saya dihargai sama orang. Terus kumpul-kumpul. Bukan soal makan yang menyesakan, enggak. Ya kan kalau di kita, orang tidak bertamu aja disediakan makan. Disediakan. Kau sekadar yuk. Bahasa Sundanya. Sini makan. Nah jadi tahlil itu membahagiakan sebenarnya. Kalau soal doa, ngedoalah pasti gitu. Yang terpenting bagaimana kita membahagiakan orang yang baru dirundung kemalangan karena ditinggalkan suami atau istrinya kan gitu. Ya, karena kesedihan itu Pak. Ya jadi yang jadi problem juga ya orang nggak tahu mana agama dengan bungkus agama formatnya gitu atau semacam wasilah dengan goyah tujuannya nggak tahu dibedakan itu. Bagaimana sih? Ya seperti Wali Songo yang Sunan Kudus itu, orang situ itu sangat menghargai sapi kan gitu. Sapi itu sangat menghargai. Maka beliau berfatwa lah, jangan kurban sapi. Gitu. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu, jangan kurban sapi. Kalau ada larangan jangan kurban sapi, bidah juga kan gitu. Tapi beliau itu menerapkan gitu. Supaya orang-orang, oh ternyata Islam itu menghargai kami kan. Saya tadi mengklasifikasikan dua nih bid'ah nih saya. Tapi ada juga ulama yang mengklasifikasikan bid'ah itu banyak sih. Ada yang wajib, ada sunnah. Nah, beliau memberikan contoh tentang wajibnya belajar ilmu nahu sebagai gramatika memahami Al-Quran. Karena kan seorang muslim wajib mengetahui isi kandungan Al-Quran. Bagaimana cara mengetahuinya? Pelajari dulu ilmu nahu. Nah itu bid'ah hasanah wajib melawan saya. Gimana sih? Ya, jadi pada gilirannya ini pada ulama membagi hukum bid'ah itu kepada hukum yang 5. Ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ada yang haram. Dikembalikan kepada hukum taklifi. Taklifi. Ya, contoh tadi belajar nahu, ya belajar ilmu sorof, itu menjadi bid'ah hasanah yang wajib. Sebab tanpa menguasai nahu, sorof, balagoh, kita tidak akan bisa memahami Quran dan Sunnah secara baik. Jadi akhirnya berkembang hukum dari hukum bid'ah itu. Dan kalau kita melihat ya, tadi Pak Kiai Abu Bakar memandang agama kita luas dan dalam. Contoh misalnya hadis Nabi SAW tentang sunnah. Beliau bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang meletakkan satu sunnah, ya, thariqah, sunnah itu thariq atau jalan, ketetapan. Dipandang sunnahnya itu hasanah yang baik. Man sana sunnatan hasanatan. Apa kaidahnya? Ada usul, ada nas Quran dan sunnah walaupun bersifat umum. Itu yang menjadi patokan bahwa sunnah itu adalah hasanah. Kenapa disebut sunnah hasanah? Karena Nabi nggak mengerjakan itu. Tapi dia dikerjakan di kemudian hari setelah Nabi wafat. Ternyata sunnah itu ada usulnya. Ada nas Quran dan sunnah walaupun bersifat umum. Maka baginya pahala. Wa ajruhu wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bayangkan, orang lain ngikuti sunnah yang hasanah itu. Pahalanya itu, pahala orang yang ngikuti sampai hari kiamat diberikan kepada orang yang meletakkan sunnah hasanah itu. Ini yang disebut tadi Islam yang kreatif. Jadi Islam itu kreatif. Ya jangan dibalikin 15 abad yang lalu aja. Disitulah hadis yang menyeru sunnah hasanah digemborkan supaya kita ini berijtihad, berpikir kreatif gitu. Jadi muslim itu jangan jumud. Berpikir kreatif. Contoh saja gini. Ini kalau kita nih datang ke masjid sedang sholat atau sedang pengajian, kan sunnahnya Nabi bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani.
tidaklah dua orang muslim ketemu kemudian bermusafah ila ghufira lahuma, kecuali dua-duanya diampuni malam yatafarraqa, sepanjang dia belum berpisah diampuni. Hadisnya, kita datang ke masjid kan ketemu sama orang. Kalau kita musafah kan sedang sholat. Kalau kita musafah kan dia sedang ngaji, ngeganggu orang. Orang lagi ngaji, salaman satu-satu kan ngeganggu. Ulama beristihad, selesai ngaji, setelah sholat, baru bermusafahah. Mengganti tadi, kan seharusnya pas datang. Karena waktu sholat, atau ketika taklim, mengganggu kalau musafahah. Maka setelah sholat, kan inti musafahah itu apa? Membangkitkan kasih sayang. Setelah sholat, atau setelah ngaji itu, musafahah diputer gitu kan, satu persatu. Itu kan ide kreatif namanya itu. Mengamalkan hadis Nabi, ya tadi pas datang nggak mungkin dijalankan, akhirnya sebelum pulang bermusafahah. Jadi ada nas walaupun bersifat umum, maka itu adalah sesuatu yang sunnah hasanah, sesuatu yang baik. Bahkan kalau kita ngelihat di zaman sekarang ini, contoh yang ritual saja, pelaksanaan haji dan umroh, kira-kira di zaman Nabi ada nggak yang tawaf di atas gitu, di atas lantai? Ada yang sa'i di lantai 3 nggak di zaman Nabi? Pakai alat itu? Nggak ada. Kayak gerobak. Ada yang pakai alat lagi, kayak bom bongkar. Iya, bom bongkar gitu ya, ada mobilnya. Itu kan sesuatu yang tidak ada di masa Nabi. Kemudian lempar jumroh sampai ke lantai 3. Ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Nah, itulah satu yang disebut dengan ijtihad. Apa dulu yang dipesankan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal sebelum Mu'ad bin Jabal ditugaskan ke Yaman. Itulah kata-kata kalau tidak ditemukan dalam Quran, nas yang khusus, tidak ditemukan dalam sunnah, nasnya yang khusus pula, tapi suatu perkara itu suatu yang baru. Apa jawaban Mu'ad bin Jabal? Ajtahidu biro'i, aku akan ijtihad. Inilah kreativitas. Kita tidak boleh jumud. Sebagai muslim, itulah yang disebut dengan kata Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi wafaqona rasulillah. Nabi senang melihat jawaban Mu'ad bin Jabal. Aku akan berijtihad walaupun tidak ada Quran dan sunnahnya. Ijtihad, akhirnya Nabi memuji kepada Allah karena telah memberikan taufik kepada utusannya, yaitu Mu'ad bin Jabal. Itu yang disebut dengan ijtihadnya para ulama. Jadi cara berpikir tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi itu bisa dipatahkan. Maka kaidahnya muncul saya, adamud dalil laisad dalil gitu. Jadi bukan berarti tidak pernah dikerjakan oleh Nabi itu jadikan sebagai dalil gitu saya. Nah, ini harus jadi kalau bertemu dengan orang gitu harus pintar berdebat gitu saya. Harus jalan logikanya. Baik, di sini ada pertanyaannya saya dari VT kita, kemudian dari jamaah kita. Sudah dipersiapkan pertanyaannya? Sudah ya? Baik, tapi kita dengarkan dulu dari VT kita, silakan ditayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Syekh, perkenalkan saya Sanita Puim. Pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai seorang pelajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mohon izin bertanya Syekh, di zaman sekarang ini banyak sekali saudara muslim kita yang merasa tersakiti sebab dituding sebagai ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada di zaman Rasulullah. Lalu berkaitan dengan hal tersebut, apakah ada hukum bagi orang-orang yang menuduh orang lain bid'ah tanpa mendalami apa yang mereka lakukan, padahal yang dilakukannya itu adalah sebuah amalan sunnah hasanah? Mohon pencerahannya Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang menuduh kita bid'ah nih, ada hukumnya nggak Syekh terhadap orang yang menuduh kita itu? Hukum bagi orang yang menuduh kita bid'ah gitu. Ya, di dalam Islam itu ada kata-kata pusuk yang jelek. Oh, Bi'sal pusuk ba'dal iman. Pertama ada kufur ya. Syirik. Kemudian fasik. Yang ketiga dosa. Itu bid'ah itu udah sekelas neraka kan? Iya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Jadi kalau kita menuding orang lain bid'ah berarti ahli mana? Neraka. Ahli neraka. Sama dengan kufur. Kufur itu ahli neraka. Bid'ah ahli neraka. Maka ini jangan ngobrol bid'ah. Jangan sempit pikiran,
ya memahami bid'ah tadi. Maka oleh sebab itu ini sesuatu yang terlarang. Dalam Islam itu sebetulnya yang dikedepankan itu husnudzon, baik sangka. Walaupun menurut pemahaman kita itu bid'ah, itu kan baru pemahaman kita. Belum tentu menurut Quran dan sunnahnya. Ini yang harus diingat. Apa yang ada dalam pikiran kita itu pemahaman kita tentang Quran dan pemahaman kita tentang sunnah. Makanya jangan sampai kita habis-habisan ya semangat membid'ahkan orang lain. Padahal itu baru memahami dia Quran dan sunnah seperti itu. Kita harus melihat wijhatun nadhar, cara pandang orang lain. Itulah cara pandangnya para ulama. Yang luas, ya, yang dalam. Sehingga kalau kita man ittasa'a, barang siapa yang luas ilmunya, qalla inkaruhu, maka akan sedikit mengingkari amal orang lain. Tuh orang yang luas itu seperti itu. Tapi kalau sedikit ilmu kita, maka akan mudah menuding orang lain yang beda dengan kita. Maka kalau belajar agama, jangan dari satu kelompok. Kalau dari satu kelompok, pasti akan merasa benar sendiri, salah yang lain. Coba dalam fikih ada muqaron, perbandingan madhab. Nah kita pelajari. Kalau belajar tafsir Quran, ulumul Quran, itu dipelajari dari mulai Quran dalam pandangan Nabi SAW. Quran tafsir dalam pandangan sahabat. Tafsirnya para tabi'in. Tafsirnya atba'u tabi'in. Sampai tafsir kontemporer. Tuh luas. Bagaimana para mufassir yang ada pada setiap zamannya berkreasi menafsirkan Quran. Pantas kalau Sayyidina Ali mengatakan Al-Qur'anu mazala bikron. Quran itu selamanya perawan. Artinya penafsiran Quran gak bisa dimonopoli oleh seseorang. Setiap zaman ada para mufassir yang menjelaskan Quran secara update, secara kekinian, sehingga Quran itu tidak mengalami Tidak mengalami expired. Quran itu tidak akan mengalami ketinggalan zaman, tapi Quran itu selalu update. Nah, ini penting, makanya para mufassir ada pada setiap zamannya. Fuqaha ahli fikih ada pada setiap zaman. Para sufi ada pada setiap zaman. Ahli hadis ada pada setiap zamannya. Kita baca tuh itu semua, akan luas pandangan kita terhadap agama. Sehingga kita akan tumbuh dalam diri kita sikap namanya tasamuh. Apa tasamuh itu? Menghormati perbedaan. Nah, itu pentingnya kita dalam dan luasnya ilmu agama kita. Menghormati perbedaan ya. Baik, di sini ada yang bertanya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ihsan Ma'rifatullah. Saya mahasiswa semester 4. Alhamdulillah luar biasa sekali tema kita kali ini ya. Saya tertarik gitu untuk bertanya kepada Syekh. Jadi mohon izin bertanya Syekh. Ya, silakan. Mungkin terkait pertanyaannya, sekali lagi kami ingin meminta penjelasan terkait makna di balik moto yang selama ini senantiasa digaungkan oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi saya nggak bisa menyebutkan kelompoknya apa karena sedikit sensitif gitu ya, yakni moto kembali kepada Quran dan Sunnah. Mohon penjelasannya Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Back to Quran ya. Jadi gimana? Oke, bisa dijawab ya. Back to Quran dan Sunnah ini, Ki. Ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh saya bagaimana kembali pada Quran. Ya memang Quran Sunnah itu diantara sumber pokok. Tapi bagaimana kita memahaminya itu perlu dukungan. Kalau para ajengan, para kiai itu nggak pernah kok langsung ke Quran. Desopan. Tidak sopan. Karena Quran itu dijelaskan oleh hadis. Dan bagaimana kita memahami hadis oleh para sahabat diterjemahkan gitu. Oleh para sahabat, oleh tabi'in terus sampai ke ajengan gitu. Karena itu kalau di pesantren ya udahlah karena kitab kuning ya gitu. Dok kitab juga dari hadis, dari sana, dari Quran juga gitu. Karena kalau kita langsung ke situ ya kemampuan kita terbatas gitu. Terbatas sekali kemampuan kita. Ya disiplin ilmu untuk memahami Quran itu kan banyak. Ulumul lughah aja banyak, ulumul tafsir belum lagi ulum al-muta'alliqah bi
bil bahsi Cina Qur'annya itu masih banyak itu. Nah karena itu sederhana aja hidup mah. Bukan berarti tidak boleh ke Quran, tapi kesempatan kita harus didukung dengan keilmuan yang mumpuni itu. Secara individual susah Pak yang gitu. Susah sekali, apalagi zaman sekarang kan gitu. Kalau mungkin ya secara jama'i lah, kelompok-kelompok Ya. itu masih mungkin. Baik, jadi yang diperlukan kapabilitas kita ya. Jadi nggak mungkin bisa santungan ke Quran ya. Maka harus ada butuh media seperti ulama, ahli tafsir, ahli fikih dan sebagainya. Di sini masih ada yang bertanya? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Sabila dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Izin bertanya, Syekh. Ya. Banyak sekali fenomena di masyarakat sekarang, bahkan bukan sekarang saja, dari zaman ke zaman, tentang orang yang suka membid'ahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Menurut Syekh, bid'ahkah orang yang suka membid'ahkan orang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo loh, yang bid'ah ini kita bid'ahkan kembali gimana sih? Ya, ini luar biasa nih. Rasulullah SAW itu dulu di masa hidupnya ditulis dalam kitab Mawsu'ah Yusufiyah fi Bayani Adilati Sufiyah, Syekh Yusuf Khattar Muhammad rahimahullah, dituliskan berapa puluh hadis para sahabat mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Jadi puluhan hadis, kalau nggak percaya baca kitab ini. Para sahabat mengamalkan sesuatu yang belum dicontohkan oleh Nabi. Kalau tadi kan contoh-contoh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan, azan yang tadinya adzan Jumat 1 kali, di masa Utsman bin Affan jadi 2 kali. Kenapa? Karena sahabatnya semakin banyak. Pas Utsman bin Affan naik ke mimbar, jamaahnya masih ada yang di pasar. Akhirnya dibijaki adzan zuhur dulu. Di masa Nabi cuma 1 kali adzan. Langsung aja imam naik ke mimbar, assalamualaikum, azan. Tapi di masa Utsman bin Affan jadi ada 2 kali. Itu bid'ah hasanah semua. Jadi bid'ah hasanah semua. Jadi kalau sekarang orang membid'ahkan amalan itu ternyata ada dalilnya. Makanya suka heran gini. Orang yang membid'ahkan amalan orang lain katanya gak ada Quran dan sunnahnya. Dia hafal Quran apa enggak? Terus hadis yang ada dalam Bukhari, Muslim, Imam At-Tirmidzi, Ad-Daud itu hafal semua apa enggak gitu? Terus yang pertanyaan kedua, dia hidup gak semasa dengan Nabi gitu? Kalau dia hidup semasa Nabi, mulai Nabi diutus sampai selesai, dia nyaksiin sendiri, rada pantes gitu. Oh Nabi dulu gak begitu, rada pantes. Dia hidup sudah 14 abad yang lalu, hafal Quran enggak, hafalan puluhan ribu hadis enggak. Lalu membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain. Ya, contoh misalnya baca surah Al-Fatihah. Padahal baca surah Al-Fatihah, tadi Fatihah itu bagian dari apa? Al-Quran. Al-Quran diperintahkan Faqra'ul Quran. Kenapa katanya nggak surah Al-Baqarah gitu? Kan panjang. Dan Nabi memilih surah Al-Fatihah itu karena banyak kemuliaannya. Guru kita ngajarin mau makan, doa dulu, berkahnya baca Fatihah, kan gitu. Baik apa enggak? Baik. Kalau lihat di contohnya Nabi, nggak ada Nabi baca Fatihah dulu sebelum makan. Tapi membaca Fatihah itu ternyata Ummul Kitab itu banyak sekali rahasianya. Bahkan Fatihah itu belum pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi Imam Syekh Ibnu Taimiyah sampai wiridan Fatihah sebanyak-banyaknya, bayangkan. Setelah sholat subuh sampai waktu syuruk. Makanya para ulama itu membuat namanya rotib, susunan wirid-wirid. Ya, susunan wirid-wirid yang beragam. Satu ulama mursyid dengan mursyid yang lainnya. Itu dalam rangka untuk membimbingkan umat. Supaya umat mudah untuk apa? Mengikuti dan menjalankan. Makanya kuncinya adalah kalau Nabi fattabi'uni, ikuti aku, maka hari ini ikutilah ulama.
Ya, jangan dipaksa-paksa umat yang beragam, yang awam, suruh ngergu Quran dan Sunnah. Yang aman adalah ikutilah para ulama. Ulama yang mana? Ulama Rabbani. Ulama yang benar-benar pewarisnya Nabi. Karena ulama pewaris Nabi itulah mengikuti Nabi kita. Itulah jalan yang apa? Yang aman. Untuk apa? Menjalankan agama kita yang luas dan mendalam ini. Baik, di sini ada yang bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis Rahman dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Izin bertanya, Syekh Kiai. Silakan. Islam itu kan adalah Al-Maidah ayat 2 yang telah disempurnakan. Dan bid'ah itu dalam menurut kitab apa yang tidak dilakukan pada zaman Nabi. Lalu ada hadis yang mengatakan bahwasanya setiap abad itu akan diturunkan orang yang untuk memperbarui agama ini. Lalu bagaimana mengkompromikan kedua keterangan ini gitu, antara Islam yang telah diperbarui dan orang yang diutus untuk memperbarui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ki? Silakan Ki. Terima kasih, bagus sekali. Jadi kita ingin memahami Islam itu dari nilai sebetulnya. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu kita wajiblah menghormat orang tua. Bagaimana cara menghormat orang tua? Itu soal lain. Tidak dijelaskan. Kalau di kita bertemu dengan orang tua kan cium tangan. Di Arab enggak. Paling cium inilah. Oh iya. Atau cium hidung. Beda ekspresinya beda ya. Apakah orang yang cium tangan kepada orang tua itu tidak menghormat? Iya, kalau di Arab. Kalau di Indonesia, orang yang tidak mencium tangan, nah itu culangung kan gitu. Apa bahasa Indonesia culangung? Tidak beradab. Tidak beradab kan gitu. Tapi di Arab, itu bisa jadi beradab yang tidak. Nah jadi, yang pokok itu nilai. Aplikasinya terserah kan. Kalau di Barat, saya kira nggak ada yang cium tangan. Salaman aja nggak ada kan gitu. Nggak ada ngerunduk-runduk. Nah, manggil bapaknya itu dengan namanya kan gitu. Sopan nggak? Mungkin ukuran dia sopan mungkin kan gitu. Tapi di kita kan enggak. Nah karena itu, pahaminya itu. Bahwa kita harus kemudian menghormat guru juga. Karena guru itu orang tua kita dalam rohaniyah. Dan guru itu sumber ilmu. Termasuk buku itu kan sumber ilmu. Maka hormati buku itu kan gitu. Maka kalau ada orang baca Quran sesudahnya dicium, itu menghormat Quran, bukan menghormat itunya. Itu. Dan itu pelaksanaan dari nilai-nilai agama Islam. Nah kalau kemudian soal mujaddid kan gitu, kita bolehlah itu debatable kan, siapa yang mujaddid itu kan gitu. Siapapun berhak menjadi itu. Kemudian ada nanti sejarah yang akan mencatatkan siapa mujaddidnya itu. Tapi kita memang harus bagaimana mengkreasikan nilai-nilai Islam itu sampai kita laksanakan dan disampaikan kepada masyarakat itu. Jadi tidak kaku lah. Islam itu tidak kaku. Yang penting nilainya. Nilai sampaikan kan gitu. Ya, jadi kalau ayat yang dibicarakan tadi yang penanya tadi, walaupun sempurnanya agama Islam itu kan di hadis lain kan mengatakan perlu ada mujaddid, inovasi, pembaharuan. Mungkin ada tanggapan sih? Ya, jadi memahami tadi tambahkan nih Pak Kiai Abu Bakar tadi yang disebut akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sempurna itu adalah dari sisi qaidahnya, dari sisi prinsip-prinsipnya. Di prinsipnya itu sudah sempurna, qaidahnya itu sudah sempurna. Termasuk bahwa setiap 100 tahun itu ada mujaddidnya. Itu kan qaidah. Jadi qaidah yang begitu lengkap sehingga Islam ini tidak akan mengalami expire tadi. Selalu update Islam itu. Karena qaidahnya sudah sempurna, termasuk tadi memberikan ruang man sana sunatan hasanatan.
Barang siapa di kemudian hari membuat sunnah yang hasanah, dia dapat pahala dan pahala orang yang ikutinya. Jadi kaidah-kaidah dan prinsip-prinsipnya itu sudah sangat lengkap sehingga sempurna. Quran, sunnah, kemudian para ulama, itu perangkat semua. Dan itu lengkap. Maka termasuk mujadid yang setiap 100 tahun atau 1 abad, itu menunjukkan pembaharuan di dalam Islam. Jadi ini semua menunjukkan kesempurnaannya. Jadi sempurna itu bukan begini. Kalau ada amalan tidak ada di masa Nabi, bid'ah. Kan Islamnya sudah sempurna. Gitu aja jawabannya. Nggak enteng begitu. Jadi makna al-yauma akmaltu lakum dinakum itu bukan ayat untuk membombardir ijtihadnya para ulama. Bukan untuk membombardir bid'ah yang hasanah, yang masolih al-mursalah, membawa kemaslahatan pada setiap zamannya. Ayat itu bukan untuk itu. Ayat itu menginformasikan hari ini 9 Zulhijjah ketika Nabi sedang wukuf di Arafah, sempurna agama. Sehingga setelah itu lam yunzal ba'dahu ayatul ahkam. Tidak turun lagi setelah ayat itu turun, ayat-ayat tentang hukum sudah sempurna. Jadi artinya prinsipnya, kaidahnya itu sudah sempurna, perangkat-perangkat Islam sudah sempurna, maka Islam akan berlaku kholidah ila yaumil qiyamah. Syariat Muhammadiyah ini kholidah ila yaumil qiyamah, akan langgeng sampai hari kiamat, tidak akan mengalami kedaluarsaan. Iya. Ya, jadi kita bicara tentang hukum Islam ya, syariat ya. Banyak sekali ulama yang menyebutkan hukum itu bisa berubah-ubah gitu. Artinya kan kalau kita mempelajari tentang syariat ini kan setiap zamannya berbeda gitu. Atau kita bicara tentang ta'addudul ab'ad, dimensinya berbeda loh gitu. Kalau kita melihat di kondisi Islam sekarang di Indonesia bagaimana sih? Ya, kita lihat contoh misalnya Imam Syafi'i dengan ada 2 kaul ya di Qadim Irak jadid, dan ya? Di Mesir antara kaul yang qadim dan jadid. Ketetapan yang lama dengan kaul yang jadid, ketetapan yang baru. Bayangkan. Di satu kepala saja, dalam alam yang berbeda, waktu yang berbeda, menimbulkan ijtihad yang berbeda. Itu dari satu diri. Apalagi dengan ulama yang begitu banyak, fuqaha yang begitu banyak. Nah, maka sebetulnya tadi, ulama inilah pentingnya bahwa ulama itu sebagai pewarisnya Nabi. Jadi dengan berpegang teguh kepada ulama, sama kita dengan menjalankan agama yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai ayat surah Al-Maidah itu untuk mempatenkan seolah-olah gak berubah. Bahkan ada yang berbicara gini Pak Kiai. Agama itu gak boleh ditambah dan dikurang walaupun seujung rambut. Seujung rambut. Jadi seolah-olah agama itu sesuatu yang fisik, sesuatu yang terukur kecil begitu. Agama itu luas dan dalam. Makanya Nabi wafat saja terjadi apa yang disebut dengan kebijakan-kebijakan yang termasuk dalam kategori bid'ah hasanah atau sunnah hasanah. Itu sudah terjadi. Jadi yang disebut surah Al-Maidah agama sempurna, sempurna artinya secara usulnya, kaidahnya ya. Itu semua sudah lengkap. Petunjuk-petunjuknya lengkap. Masya Allah. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam program Serambi Islami yang kali ini kita sudah masuk dalam segmen terakhir. Kesimpulan mungkin Kiai Bakar memberikan kesimpulan tentang tema kita kali ini. Silakan. Ya, saya kira beragama itu tidak bisa dihindari dari kreasi. Karena kita punya akal, diberi akal oleh Gusti Allah kan. Dan kita gunakan kreasi. Nah karena itu yang paling penting itu bagaimana nilai Islam itu kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting nilai keadilan, nilai kemanusiaan, gitu. Nilai bagaimana menghormat orang tua, guru, kan itu nilai-nilai seperti itu. Nah bagaimana kita menerapkannya pasti akan berbeda. Dulu dengan sekarang beda. Dulu itu kepada orang tua sikapnya luar biasa kan. Sekarang bisa lebih kendor kan gitu. Karena hubungan rasionalitas kita udah berbeda kan gitu. Nah saya kira itu tidak bisa dihindari lah. Yang terpenting kalaupun ada perbedaan pemahaman, jangan pernah menyalahkan orang. Ya bilang aja lah dia itu berbeda dengan saya kan gitu. Lebih bijak ya. Berbeda. Kalau menyalahkan
Kata dia, kamu juga salah kan gitu. Akhirnya saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Nggak ada gitu. Apalagi saling mengkafirkan, menyesatkan kan gitu. Bisa jadi orang yang menyesatkan itu orang sesat. Bisa jadi kan. Baik, silakan Syekh. Ya, baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bid'ah itu memang pada awal generasi awal itu terkait dengan hal-hal akidah. Oh, Itu yang menyeleweng, yang keluar dari akidah yang sahihah, bid'ah. Tapi kalau hari ini kita menyaksikan ada beberapa ustadz atau kelompok, bid'ah tuh banyak gitu. Bahkan kayaknya kalau ditulis nggak ketulis. Saking banyaknya bid'ah kaum muslimin. Itu baru gitu kalau lihat gitu. Di kitab tuh nggak ada yang gitu. Coba lihat kitab tuh. Apa yang dikarang oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nggak ada. Sebanyak bid'ah yang bersifat muamalah, yang bersifat ubudiyah, sebanyak itu. Bahkan sampai bid'ah-bid'ah, golongan-golongan. Muhammadiyah bid'ah, Persis bid'ah, Jamaah Tabligh bid'ah, Thariqah bid'ah gitu. Semuanya neraka kecuali yang ngomongnya. Ini kan sesuatu yang aneh. Aneh di dalam Islam. Aneh dalam literatur keilmuan. Makanya dalam Islam itu kan ada pendekatan akal, yang akal itu terbimbing oleh wahyu, yang akal itu berkelindan dengan iman, bukan akal yang ansih akal. Ya, bukan filosof murni, tapi akal yang terbalut dengan keimanan, akal yang terbalut dengan cahaya wahyu. Itu yang dibutuhkan, itulah yang disebut dengan ijtihad. Nah, ijtihad inilah penting, maftuhun, terbuka sepanjang zaman. Itulah ijtihad di dalam Islam, sehingga Islam ini selalu update, selalu sesuai dengan kekinian, sesuai dengan perkembangan zaman kehidupan umat manusia. Terima kasih Syekh atas ilmunya, Kiai Bakar. Sering-sering kesini Kiai ya. Terima kasih Ustaz Deden, Ustaz Mumu. Alhamdulillah juga dari adik mahasiswa UIN Sunan Guru Jati Bandung, jurusan tasawuf dan fisioterapi, juga adik majelis taklim ini. Dari mana? Batu Tulis. Batu Tulis ya, Jakarta Pusat. Tentu juga para pemirsa, terima kasih telah nonton Serambi Islami. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami, khususnya hari Kamis kajian tasawuf jam 4.30 hanya di TVRI. Sebelum itu kita nanti berdoa bersama ya saya. Semoga di hari ini kita mendapatkan keberkahan. Semoga juga urusan kita juga dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaufiquna fi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa TVRI, jamaah sekalian, mari tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Beberapa menit kita akan sebelum berdoa kepada Allah, mari kita muhasabah terlebih dahulu. Waktu terus kita bergulir tanpa henti, sementara ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besar kita, kapan ajal akan menjemput kita? Inilah pertanyaan yang besar karena ajal kematian Allah rahasiakan dalam umur kita. Tandanya sudah semakin banyak. Dulu seorang Rasul, Musa alaihissalam, meminta kepada malaikat pencabut nyawa, tolong kabarin aku sebelum engkau cabut nyawaku, jangan ngedadak. Setelah panjang waktu, datanglah malaikat Israil mencabut nyawanya. Lalu kata Nabi Musa, kenapa engkau tiba-tiba tidak memberitahu terlebih dahulu? Kata malaikat, bukankah Allah telah memberikan alamat? Mata semakin kendur, kulit semakin berkerut, rambut semakin beruban. Itulah sebetulnya adalah tanda-tanda yang mengingatkan bahwa kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Itulah yang disebut dengan tanda-tanda bahwa kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa dan jamaah sekalian, periksa amal kita, itulah bekal kita. Al-Quran mengingatkan, fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian sebaik-baiknya bekal takwa kepada Allah. Apakah sholat kita sudah ikhlas? Apakah sholat kita sudah khusyuk? Setiap sholat hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Atau justru qalbu kita masih bergantung kepada dunia dan makhluk? Ceraikan qalbu kita dengan dunia, biar qalbu kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun berada,
kita merasa bersama dengan Allah. Allah adalah maha qarib, Allah maha dekat. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dalam hadis qudsi, aku akan bersama orang yang orang itu selalu zikir kepadaku. Jadilah kita menjadi hamba yang selalu bersama dengan Allah, karena kalbunya hidup selalu merasakan hadirnya Allah di setiap waktu dan kesempatan. Ketika mata melihat langit yang menjulang tinggi tanpa tiang, kalbu kita musyahadatur rububiyah, menyaksi Allah lah sang penciptanya, Allah lah sang pemeliharanya. Itulah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan mumpung masih ada, mari kita kejar ketertinggalan kita di masa lalu. Jangan sia-siakan waktu dalam kehidupan dunia ini, sebab di akhirat kita tidak bisa beramal lagi. Hanya kita akan merasakan buah dari apa yang kita perbuat dalam kehidupan dunia ini. Mari angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencerahkan, bahkan mencerahkan umat. Ya Rabb, berikan kepada kami hati yang selalu khusyuk, tunduk, zikir kepadamu. Ya Rabb, jawab doa-doa kami, untaian doa-doa kami. Maka kami bermohon kepadamu, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dosa yang dilakukan mulai dari baligh sampai pagi hari ini, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Dan ampuni dosa kedua orang tua kami. Bahagiakan mereka di alam kuburnya. Engkau jadikan alam kuburnya taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, hidupkan hati kami selama-lamanya. Mampuhkan hati kami selalu hidup mengingat atas namamu. Kematian adalah kepastian, kami tidak bisa menghindar dari kematian. Persiapkan kematian kami, bekali kami dengan takwa, ibadah yang ikhlas atas namamu. Saat besok atau lusa engkau jemput kami, jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Mampuhkan lisan ini mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai zat yang maha kaya, limpahkan rezeki dunia yang luas bagi kami. Jangan jadikan rezeki yang luas menjadi penghambat bagi ibadah dan akhirat kami. Ya Rabb, jadikan rezeki yang luas dalam genggaman tangan kami. Ya Rabb, jangan jadikan rezeki yang luas masuk ke dalam hati kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara hari ini